Halo, ketemu lagi dengan berita bola terbaru gilabola.com. Jangan sampai ketinggalan, klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya. Liverpool bisa lolos dengan mudah dari putaran ketiga Piala FA di kandang Aston Villa setelah klub Birmingham itu menderita lonjakan kasus terpapar. Lokasi latihan sudah ditutup total dan para pemain utama klub serta pelatih Dean Smith mengisolasi diri. Ada dua opsi saat ini untuk pertandingan Piala FA pada Jumat malam waktu Inggris. Yang pertama, entah Aston Villa akan mengundurkan diri tidak bertanding atau mereka akan menurunkan skuad juniornya. Penundaan ke lain waktu sudah tidak mungkin terjadi karena padatnya jadwal sepak bola saat ini. Apapun yang akan diambil dari dua opsi itu, Liverpool akan sangat diuntungkan karena membuat mereka bisa lolos dengan mudah ke putaran keempat Piala FA. Ironis bahwa 1 tahun silam Liverpool dipaksa untuk menurunkan skuad junior mereka pada laga Carabao Cup di Villa Park karena jadwalnya berbenturan dengan Piala Dunia antar klub di Qatar. Kini giliran Aston Villa yang dipaksa menurunkan skuad U19 semua pemain di bawah 19 tahun setelah para pemain senior dan para pelatih harus mengisolasi diri karena lonjakan kasus terpapar di klub itu dalam 1 pekan terakhir. Liverpool bisa membalaskan dendam kekalahan 7-2 yang diderita di Villa Park pada Oktober 2020. Momentum kebangkitan kembali Aston Villa bisa tertunda. Usai awal musim Liga Inggris yang cemerlang, pasukan Dean Smith itu menderita sedikit kemerosotan sebelum kembali pulih dalam 2 pekan terakhir di Liga Inggris. Mereka menempati urutan ke-8 klasemen saat ini. Aston Villa dijadwalkan bertemu Tottenham Hotspur pada hari Rabu depan 13 Januari 2021 dan bisa sekali lagi menurunkan skuad muda mereka atau menjalani penundaan jadwal pertandingan. Kekalahan Atletico 1-0 di tangan klub divisi ketiga Cornellà pada ajang Copa del Rey mengejutkan semua orang, tidak terkecuali klub mereka sendiri dan juga Diego Simeone. Mereka adalah juara Copa del Rey pada tahun 2013, tetapi sudah 3 tahun terakhir tersisih cukup awal. Bahkan pada 2 tahun terakhir ini, 2019 dan 2020 mereka kalah oleh klub divisi ketiga Liga Spanyol, Segunda Division. Sang pelatih Roy Blancos itu tidak menutupi kekecewaannya terhadap para pemainnya sendiri yang tidak berusaha lebih keras daripada para pemain Cornellà. Diego Simeone memberi isyarat samar-samar bahwa ia mungkin tidak akan berada di klub pada tahun depan. Sejak kedatangan Diego Simeone pada tahun 2011, dia sudah membawa Atletico Madrid menjadi salah satu klub paling menakutkan di Eropa, menjadi juara La Liga tahun 2014, juara Copa del Rey tahun 2013, dan juara Liga Eropa 2012 dan 2018. Hasil tes Zinedine Zidane negatif, tetapi pelatih Real Madrid itu harus mengisolasi diri setelah melakukan kontak dengan para penderita kasus terpapar. Itu menyebabkan manajer Prancis itu akan absen dalam 2 laga Los Blancos berikutnya, tandang ke Osasuna di Liga Spanyol, dan menjamu Athletic Bilbao di Malaga untuk semifinal Supercopa di Espanya. Aturan di La Liga menyebutkan seseorang yang melakukan kontak dekat dengan penderita harus kembali dengan 2 tes negatif sebelum diizinkan bergabung dengan pemain atau staf lainnya. Zidane sudah tidak muncul di Valdebebas pada latihan hari Kamis. Untuk pertama kalinya sejak beberapa minggu terakhir, Lionel Messi tersenyum lagi di atas lapangan. Hal ini terjadi dalam kemenangan Barcelona 2-3 di Athletic Bilbao pada ajang Liga Spanyol. Messi mencetak 2 gol, memberi pra-assist ke Frenkie de Jong yang menciptakan assist untuk gol Pedri pada babak pertama. Selain itu, 2 tembakan Messi menghantam tiang gawang dan 1 gol lainnya dianulir untuk alasan offside. 2 pemain paling penting yang membuat Messi bahagia di atas lapangan adalah Frenkie de Jong dan Pedri. Pemain Belanda, Frenkie de Jong memberi assist untuk gol pertama Barcelona oleh Pedri, sementara gelandang serang 18 tahun itu memberi assist untuk gol pertama Messi dengan tumit atau paku di sepatu kanannya. Kemenangan 2-3 di kandang Athletic Bilbao menyebabkan Barca kini naik ke urutan ketiga klasemen Liga Spanyol, masih terlalu jauh di bawah Atletico yang berselisih 7 poin
dan di bawah Real Madrid 5 poin. Ada kegembiraan di kubu Barca yang sudah mencatatkan 7 pertandingan beruntun tanpa kekalahan di ajang Liga Spanyol. Pedri, pemain 18 tahun yang sudah pernah ditolak oleh Real Madrid, mungkin akan menjadi partner baru Lionel Messi di lini depan usai kepergian Neymar dan Luis Suarez. Untuk gol kedua Barcelona di Athletic Bilbao, Messi mengumpan bola ke sisi kiri ke arah Pedri yang berlari masuk. Mantan pemain Las Palmas itu kemudian menusuk ke dalam dan seolah-olah akan melepaskan tembakan langsung ke gawang tuan rumah. Hanya untuk menyerahkan bola menggunakan dasar sepatunya ke arah Messi yang berlari ke sisi kiri kotak penalti. Sisanya adalah sejarah menjadi gol kedua Barca di San Mamés pada laga pekan ke-17 Liga Spanyol tanggal 7 Januari 2021. Sudah hampir bisa dipastikan bahwa Pedri akan terus menjadi starter untuk lini depan Barcelona musim ini setelah kemitraannya yang sukses dengan Lionel Messi tersebut. Apakah Anda masih ingat kasus hukum Karim Benzema 5 tahun yang lalu? Striker Real Madrid itu akan dihadapkan ke depan pengadilan untuk urusan pemerasan yang dilakukan terhadap rekan satu tim nasional Prancis, Mathieu Valbuena. Sebuah kasus yang terjadi pada tahun 2015 melibatkan sebuah video seks Valbuena yang diperoleh sejumlah orang yang tidak dikenal tapi memiliki kedekatan dengan Benzema. Pengacara Benzema selalu bersikukuh bahwa kliennya tidak pernah terlibat dalam aksi pemerasan apapun terhadap Valbuena. Namun pemain Prancis itu mengatakan Karim Benzema memang tidak pernah menyebutkan uang, tetapi selalu menginginkan agar menghubungi seseorang yang bisa menyelesaikan masalah video seksnya tersebut. Mathieu Valbuena tadinya bermain di Olympique Lyon tetapi kini tengah merumput di klub Yunani Olympiakos. Benzema sudah dicoret dari skuad timnas Prancis untuk Euro 2016 dan juga tidak masuk ke dalam daftar pemain Le Bleu untuk Piala Dunia 2018. Manchester United sudah secara resmi menerima kedatangan Amad Diallo, pemain asal Atlanta yang berusia 18 tahun. Transfer sudah disepakati pada musim panas 2020, namun proses tes medis, izin kerja, dan negosiasi kontrak menjadikan pemain itu baru bisa datang pada Januari 2021. Kontraknya di Old Trafford akan berlangsung sampai dengan 2024 dengan opsi perpanjangan 1 tahun lagi. Pemain asal Pantai Gading itu sudah 2 kali tampil sebagai pemain di skuad senior Atalanta, namun untuk tim junior Primavera, dia berhasil mencetak 7 gol dan 11 assist dalam 24 pertandingan. Sebelum kita mengikuti berita bola lainnya, klik dulu subscribe, like, dan tendang loncengnya. Manchester City sedikit lagi akan mendatangkan Dario Sarmiento, pemain Argentina berusia 17 tahun, yang saat ini merumput bagi Estudiantes. Pemain yang dijuluki sebagai Messi Mini itu diberitakan akan mengikat kontrak dengan Manchester City saat usianya mencapai 18 tahun pada bulan Maret 2021. Presiden Estudiantes, Juan Sebastian Veron, sudah tidak sabar untuk menantikan transfer uang masuk dari raksasa Liga Inggris itu guna pembelian Sarmiento. Sang pemain tersebut pertama kali diturunkan setahun lalu dan langsung menarik perhatian karena kemampuan mendribel bola melewati pemain lawan serta membuka serangan. Muncul laporan pada hari Rabu bahwa Mesut Ozil akan transfer ke Fenerbahce di Liga Turki. Pengumuman kepastian transfer itu diharapkan akan terjadi dalam beberapa hari ini. Ozil, pemain Jerman keturunan Turki berusia 32 tahun itu, sudah dicoret dari skuad Arsenal untuk Premier League maupun Liga Eropa. Newcastle United memiliki keterbatasan budget untuk membeli pemain akibat situasi saat ini dan bisa dipaksa untuk meminjam 3 pemain asal Manchester United demi menolong usaha mereka bertahan di divisi teratas sepak bola Inggris. 3 pemain setan merah yang bisa menjadi sasaran peminjaman itu adalah fullback Brandon Williams, bek tengah Phil Jones, dan gelandang Jesse Lingard. Dari sisi Ole Gunnar Solskjaer, dia hanya menginginkan Phil Jones saja yang akan pergi. Gajinya sangat besar dan usianya yang sudah 28 tahun membuatnya sulit untuk mempertahankan sang pemain di klub. Manchester United diketahui akan bersedia membayari sebagian gaji Phil Jones asal dia bisa dikeluarkan dari daftar gaji tim.
Arsenal diketahui akan meminjam uang sebesar 2,2 triliun rupiah untuk menambal berbagai kebutuhan mereka selama krisis kesehatan saat ini. Berbagai klub sepak bola menderita selama krisis saat ini karena larangan mendatangkan supporter ke dalam stadion yang merupakan salah satu sebab penularan. Pemasukan dari tiket stadion nol besar dan sudah berjalan selama 9 bulan terakhir. Meskipun kehilangan 3 bek tengah, Liverpool tidak akan mendatangkan pemain baru pada Januari 2021. Situasi finansial tidak memungkinkan hal itu terjadi, kata manajer Jurgen Klopp. The Reds sudah kehilangan Virgil van Dijk, Joel Matip, dan Joe Gomez. Sebagai penggantinya, Klopp menggunakan gelandang Fabinho sebagai bek bersama pemain 19 tahun Rhys Williams. Selain juga pemain 23 tahun Nathaniel Phillips dan Kapten Jordan Henderson. Liverpool masih memimpin klasemen Premier League tetapi ada selisih 16 poin dibandingkan pekan yang sama pada musim 2019-2020. Jose Mourinho yang sudah berusia 57 tahun akan kembali berhadapan dengan Pep Guardiola 49 tahun. Kali ini di ajang final Carabao Cup atau Piala Liga. Kedua tim asuhan mereka, Tottenham Hotspur dan Manchester City, sama-sama melaju ke partai puncak turnamen tersebut. Kedua pelatih itu sudah saling bertemu 24 kali pada masa lalu, dengan 11 kemenangan diraih oleh Pep dan 7 kali oleh Mourinho. Sisa 6 pertandingan berakhir imbang. Kedua manajer sama-sama memiliki 8 gelar juara Liga dan 8 gelar piala. Mourinho sudah pernah menangani tim di Liga Portugal, Liga Italia, Liga Spanyol, dan Liga Inggris dengan 8 tim seluruhnya, 3 di Portugal, 1 di Italia, 1 di Spanyol, dan 3 di Inggris, dengan 2 periode terpisah di Chelsea. Sementara itu, Guardiola hanya 3 tim saja sejauh ini, Barcelona, Bayern Munchen, dan Manchester City. Arsenal masih mencari seorang atau 2 gelandang kreatif pada jendela transfer. Tetapi sebelumnya mereka harus menjual lebih dulu sejumlah pemain. Beberapa nama yang masuk ke dalam daftar jual adalah Folarin Balogun, selain nama terkenal Mesut Ozil, Sokratis Papastatopoulos, Sead Kolasinac, Mohamed Elneny, Callum Chambers, dan Shkodran Mustafi. Selain itu juga Reiss Nelson, Joe Willock, Konstantinos Mavropanos, dan Lucas Torreira. Arsenal berhasil bangkit dari keterpurukan pada awal musim dan kini sudah mencatatkan 3 kemenangan beruntun di ajang Liga Inggris. Kabar terakhir menyebutkan Christian Eriksen bisa kembali ke Tottenham Hotspur jika Dele Alli pergi ke Paris Saint-Germain. Kedatangan Mauricio Pochettino di juara Liga Prancis itu telah memancing sejumlah rumor dengan ia dikaitkan dengan kedatangan Eriksen. Tetapi sepertinya pelatih asal Argentina itu lebih menyukai reuni dengan Dele Alli. Presiden Inter, Beppe Marotta, sudah beberapa kali mengatakan bahwa Eriksen tidak berfungsi di dalam skuad asuhan Antonio Conte. Jauh sebelum kepergian Amad Diallo ke Manchester United, sang pemain sebenarnya sudah dalam pantauan klub raksasa lain di Liga Italia. Ada 3 tim yang sudah melakukan tes bersama Amad Diallo. Mereka adalah Juventus, Roma, dan Sassuolo, selain Atalanta yang akhirnya mendatangkan pemain itu dari Boca Barco, sebuah klub kecil di Reggio Emilia. Atalanta ikut merekrut kakaknya, gelandang junior Hamed Traore. Kini Manchester United merekrut pemain 18 tahun itu setelah dia hanya turun 2 kali saja sebagai pemain pengganti untuk Ladea. Kiper lapis ketiga Manchester United Sergio Romero dikabarkan sudah pamit pada rekan-rekan satu tim dan staf klubnya. Dia merasa kecewa bahwa klub memulangkan Dean Henderson dari masa peminjaman 2 tahun di Sheffield United yang menurunkan pangkatnya menjadi kiper ketiga di Old Trafford. 2 klub yang bisa menjadi tujuan dari Sergio Romero adalah Inter Miami di Amerika Serikat dan Aston Villa, selain 1 klub di Liga Spanyol. Bersama dengan Setan Merah, kiper asal Argentina itu sudah mendapatkan 4 trofi, termasuk trofi Liga Eropa. Brexit melarang tim-tim sepak bola Inggris merekrut pemain dari luar wilayah Inggris sebelum mereka berusia 18 tahun. Chelsea bergerak cepat mengakali aturan ini dengan cara bekerja sama dengan Newcastle City Juniors yang akan memungkinkan Frank Lampard dan stafnya memantau serta merekrut para pemain klub itu.
Chelsea juga sudah menyusun perencanaan serupa dengan Bristol City. Kerjasama semacam ini sebenarnya dilarang di bawah Premier League. Sebuah klub dilarang mendirikan pusat pengembangan dan pendidikan pemain muda pada jarak yang lebih jauh daripada 1 jam perjalanan dari pusat akademi junior masing-masing. Newcastle City Juniors adalah pesaing Newcastle United dengan kandangnya hanya terpisah 4,5 km jauhnya dari Stadion St. James Park. Sudah ada 56 pemain jebolan Newcastle City Juniors berkarir di klub-klub profesional di seluruh dunia. Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Anda bisa mengikuti berita bola kami selanjutnya dengan klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya.